Teman-teman, selanjutnya adalah setelah pelepah pisang kita masukkan, baru kita masukkan kohenya. Kohe ya, ratakan. Padatkan, selanjutnya dipadatkan ya, padatkan kembali. Ya, setelah kohe, kita masukkan kembali daun-daun kering, daun-daun basah. Daun-daun basah setelah kohe, rumput-rumput yang keras-keras kalau memang perlu keluarkan tidak apa-apa. Selanjutnya setelah ini kita masukkan lagi kapur dolomit ya, dedak, kita masukkan lagi kapur dolomit. Setelah kapur dolomit, kita masukkan kembali ya bahan pelepah pisang yang ada. Selanjutnya baru kita masukkan dedak. Setelah pelepah pisang yang terakhir, kita masukkan dedak. Setelah itu kita masukkan kembali yang terakhir sekali, kita masukkan kohe ya. Kita masukkan kohe kembali ketika kohenya masih tersedia. Tapi ketika kohe di rumah sudah tidak tersedia, tidak apa, karena ini hanya untuk melapiskan tahapan yang terakhir. Terakhir kali sebelum kita masukkan mikrobah starter ya, yang sudah kita buat, yang tadi sudah Bapak jelaskan ya, 5 tutup jerigen dan 5 liter air sudah Bapak campurkan ke dalam sini. Jadi nanti teman-teman di rumah ketika sudah mendapatkan mol atau starter untuk mikrobah, boleh dicampur air 5 liter. Baik, sudah kohe terakhirnya sudah masuk. Apabila misalnya teman-teman masih mempunyai, misalkan masih ada sampah-sampah organik yang masih ada di ember, silakan campurkan saja ya, karena ini sudah kita coba untuk penyatuan bahan-bahan dari kompos tersebut. Selanjutnya baru kita semprotkan mikrobah starternya ya.
walaupun memang sudah ada mikroba di dasar tanah atau mikroba yang ada di kohe sapi itu sudah ada, tapi kita perlu tambahkan mikroba starter juga. Sudah ya, kita bentuk apa namanya, embun saja. Pak, misalnya saya tidak punya semprotan seperti ini Pak, boleh pakai semprotan biasa atau spray gun yang teman-teman punya di rumah ya, yang teman-teman miliki di rumah, boleh pakai itu, tidak apa-apa ya. Yang misalnya yang buat menyiram tanaman, menyiram bunga, menyiram, boleh pakai itu, bisa ya. Kalau misalnya tidak ada semprotan ini seperti ini. Oke teman-teman, itu saja tahapan-tahapan pembuatan kompos ya. Kompos biasanya ketika dia dibuat dengan sesuai dengan takaran ya, dia akan menghasilkan atau dia sudah jadi kompos kurang lebih 1 bulan kurang lebih. Tetapi kalau misalnya kurang dari bahan-bahan tersebut, dia tetap menjadi kompos, tetapi nutrisinya berkurang karena di sini masing-masing bahan-bahan tersebut mempunyai kandungan nutrisi yang tersendiri. Misalnya kayak pelapa pisang, nutrisinya untuk apa? Kalium, untuk pemanis buah atau untuk merangsang agen hayati, merangsang tanah untuk memperbaiki unsur tanah. Atau tadi yang Bapak cabut rumput-rumput untuk menguatkan akar ketika sudah tumbuh di tanah ya. Jadi itu saja dari Bapak, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan itu mendapat satu kebaikan di sisi Allah. Karena apa? Semua itu yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan itu kita berharap hanya kepada Allah. Ya, kita usahakan kita timbulkan di hati kita bahwasanya kita bekerja untuk Allah. Ya. Karena berkaitan sekali dengan penyuburan lahan, penyuburan tanah, penyuburan tanaman, itu juga berkaitan tadi. Dan kalau kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah itu jadi kebaikan buat kita di akhir kelak. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.